warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa yang ada di Bangka Belitung dan sekitarnya. Bagaimana kabar Anda? Pagi ini kami akan menyajikan topik-topik penting dan menarik yang akan menemani pagi Anda hari ini. Rabu 14 Mei 2014 diantaranya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka menggelar rapat pleno terbuka penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Bangka periode 2014-2019. Aktivitas pertambangan di lokasi PT Mitra Pondasi Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka dengan menggunakan ponton rajuk yang dikerjakan oleh masyarakat sekitar diduga tidak memenuhi ketentuan keselamatan keamanan pekerja. Besarnya wilayah kelautan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berpotensi dalam memaksimalkan teknologi di sektor perikanan. Bersama saya Kartika Endriani, inilah seputar Bangka Belitung Pagi. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka menggelar rapat pleno terbuka penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Bangka periode 2014-2019 di kantor KPUD Kabupaten Bangka. Dalam rapat tersebut, 35 calon anggota legislatif ditetapkan sah terpilih dalam pemilihan calon legislatif 2014. Untuk di lingkungan, di wilayah KPU terpilih. Perolehan hasil suara partai politik dalam pemilu calon legislatif 2014 yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, Senin siang final dilaksanakan. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP memperoleh suara sah tertinggi sebanyak 25.000 lebih suara atau sebanyak 18,7%. Sedangkan di urutan kedua ialah Partai Golongan Karya atau Golkar yang memperoleh suara sebanyak 21.752 suara atau sebanyak 15,60%. Dan Partai Demokrat berada di posisi ketiga dengan perolehan suara sebanyak 19.983 suara atau 14,33%. Sebanyak 35 calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka ditetapkan terpilih dalam pemilu tahun 2014. Dalam rapat penetapan yang langsung dipimpin oleh Ketua KPUD Kabupaten Bangka dengan disaksikan oleh beberapa unsur muspida yang ada di Kabupaten Bangka dan beberapa orang saksi perwakilan dari beberapa partai politik. Dalam rekapitulasi suara dari 12 partai politik yang ikut dalam pemilu kali ini, pihak KPUD Kabupaten Bangka mencatat sebanyak 139.480 suara sah. Dari hasil penetapan ini, KPUD Kabupaten Bangka akan menyampaikan seluruh hasil penetapan yang ada ke KPUD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Gubernur, serta pihak DPRD Kabupaten Bangka. Rapat pleno untuk penetapan kursi, perolehan kursi dan calon terpilih. Hari ini kita akan menetapkan kursi-kursi berapa masing-masing partai berapa kursi, kemudian sekaligus nama-nama calon terpilihnya. Dalam rapat pleno kali ini, KPUD Kabupaten Bangka memberikan kesempatan ke setiap partai politik untuk mengajukan keberatan terhadap hasil penetapan jika memang ada yang tidak disetujui terhadap hasil rapat. Nota keberatan kemudian akan ditembuskan ke Panwaslu Kabupaten Bangka untuk diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Namun tidak ada satupun dari partai politik yang mengajukan keberatan saat diberikan kesempatan oleh KPUD. Dari Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, Endang Kurniawan melaporkan. Kabupaten Bangka dalam pemilihan tahun 2014 dinyatakan ditutup. Aktivitas pertambangan di lokasi PT Mitra Pondasi, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, dengan menggunakan ponton rajuk yang dikerjakan oleh masyarakat sekitar, diduga tidak memenuhi ketentuan keselamatan keamanan kerja. Meski demikian, pihak Dinas Pertambangan Kabupaten Bangka tetap memberikan izin untuk melakukan aktivitas pertambangan timah yang berbahaya terhadap keselamatan para penambang. Beginilah aktivitas pertambangan timah milik PT Mitra Pondasi yang dikerjakan oleh masyarakat sekitar Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka. Para penambang melakukan aktivitas pertambangannya dengan menggunakan ponton-ponton rajuk yang minim dengan tingkat keselamatan dan keamanan saat melakukan pengerukan pasir timah di lokasi ini.
Meski para penambang yang melakukan aktivitasnya di lokasi ini sering ditertibkan oleh petugas kepolisian Polres Bangka, namun tetap saja tidak menghentikan aktivitas mereka untuk menambang karena tidak adanya tindakan tegas dan sanksi hukum yang mereka terima dari aparat keamanan yang melakukan penertiban. Pihak Dinas Pertambangan Kabupaten Bangka mengakui mengetahui adanya aktivitas pertambangan yang dikerjakan oleh masyarakat yang diberdayakan oleh pihak PT Mitra Pondasi sebagai pemegang IUP meski tidak memiliki standar ketentuan keselamatan dan keamanan kerja. Nah, Mitra Pondasi 2014 setelah lama vakum, berencana akan melaksanakan kegiatan 2014 ya. Dia memaparkanlah kondisi awal, kondisi yang akan bagaimana rencananya segala macam sampai cerita keuntungan yang akan didapat terakhir itu kan, dan potensi cadangan udah pasti yang jelas bagi. Sejauh ini di Mitra Pondasi itu udah memenuhi K3? Oh, K3-nya Pak. Rumit Pak. Iya. Terang aja lah, kalau saya jawab itu rumit. Rumitnya Pak? Rumit ya karena kondisi ideal ya. Kondisi ideal sebenarnya itu kan sulit dicapai, tapi gradual lah, pelan-pelan. Meski mengetahui para penambang melakukan aktivitas pertambangan dengan tidak memiliki standar keselamatan dan keamanan kerja, pihak Dinas Pertambangan tetap mengeluarkan izin rencana kerja dan anggaran biaya yang tertuang di nomor 540-0471-Tamben 2014-Perihal-PT Mitra Pondasi sebagai perusahaan bisa menggunakan ponton kapal isap untuk mengambil timah di wilayah izin usaha pertambangan mereka. Dari Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, Endang Kurniawan melaporkan. Besarnya wilayah kelautan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berpotensi dalam memaksimalkan teknologi di sektor perikanan. Dalam menghasilkan ikan yang baik, tentunya dihasilkan dari laut yang kondisinya baik juga. Namun demikian, aktivitas pertambangan membuat perairan laut Bangka Belitung tercemar, sehingga stabilitas ekosistem makhluk hidup di perairan laut menjadi terancam. Nah, saya kira yang pasar ekonomi. Usai memberikan kuliah umum di Universitas Bangka Belitung, Menteri Riset dan Teknologi Profesor Gusti Muhammad Hatta menyampaikan bahwa Bangka Belitung memiliki potensi yang sangat besar di bidang perikanan. Potensi yang sangat besar di bidang perikanan ini didukung oleh letak geografis wilayah Bangka Belitung yang terdiri dari perairan laut sebesar 80%, sehingga hal ini bisa diandalkan Provinsi Bangka Belitung agar dapat memaksimalkan teknologi di bidang perikanan. Kandungan omega 3 yang terdapat pada ikan membuat permintaan hewan laut ini sangat tinggi. Untuk itu, Babel harus mampu memanfaatkan potensi ini, baik dengan menjual ikan segar maupun dengan produk olahan hasil laut lainnya. Untuk menghasilkan ikan yang baik, tentunya dihasilkan dari laut yang kondisinya juga baik. Sedangkan Provinsi Bangka Belitung yang merupakan daerah penghasil timah, sehingga banyak tambang inkonvensional timah yang beraktivitas di perairan laut Bangka Belitung. Aktivitas tersebut membuat perairan Bangka Belitung menjadi tercemar, sehingga stabilitas ekosistem makhluk hidup di perairan laut menjadi terancam. Sebab kalau lautnya sehat, dia akan produk sekali, ikan-ikannya akan berkembang dengan cepat. Jadi saya kira itu yang penting. Ini mumpung belum terlalu rusak parah. Jadi harusnya ada pembinaan lah. Entah itu dari kementerian atau dinas pertambangan yang sini, bagaimana mereka bukan dilarang tapi diatur. Dalam hal ini, pertambangan yang dilakukan harus ramah lingkungan. Untuk hal tersebut, koordinasi dengan berbagai instansi terkait wajib dilakukan untuk melindungi perairan laut dari pencemaran, sehingga terwujudnya potensi kekayaan hasil laut yang melimpah serta tidak terkontaminasi oleh kandungan logam berat. Ada acara latihan wirausaha bersama dengan Kementerian Koperasi dan Rapika Duri, ponakannya Pak Rektor ini. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Iqbal melaporkan. Kemudian Bapak Deputi sudah saya minta membantu dan beliau dengan tulus membantunya sehingga yang namanya
Bangka Belitung terkenal dengan kain khas yang dinamakan kain cual. Selain memiliki nilai sejarah, kain tradisional khas Pulau Bangka tersebut merupakan pakaian para bangsawan pada zaman dahulu. Hidup menjadi lebih bernilai saat kita bisa berbagi, bantu dan kirimkan donasi Anda. Saatnya berbagi dengan sesama. Hidup menjadi lebih bernilai saat kita bisa berbagi. Sebab saya sering sakit kalau anak saya dihina orang. Bantu dan kirimkan donasi Anda. Jalinan kasih. Saatnya berbagi dengan sesama. Mobil keluarga harusnya seperti Suzuki R3 dengan mesin 1400 cc teknologi VVT yang responsif dan irit. Test drive yuk. Hidup menjadi lebih bernilai saat kita bisa berbagi, bantu dan kirimkan donasi Anda. Saatnya berbagi dengan sesama. Hidup menjadi lebih bernilai saat kita bisa berbagi. Sebab saya sering sakit kalau anak saya dihina orang. Bantu dan kirimkan donasi Anda. Jalinan kasih. Saatnya berbagi dengan sesama. Hidup menjadi lebih bernilai saat kita bisa berbagi, bantu dan kirimkan donasi Anda. Saatnya berbagi dengan sesama. Wakil Gubernur terpilih Hidayat Harsani sebelum dilantik oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di gedung DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Senin lalu melakukan ziarah ke makam kedua orang tuanya di TPU Gabek, serta makam mantan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Eko Maulana Ali di Taman Makam Pahlawan Pawitralaya, Bangka Belitung. Untuk menghormati dan menunjukkan bakti kepada mendiang kedua orang tuanya, Hidayat Harsani yang terpilih menjadi Wakil Gubernur pada Maret 2014 lalu berziarah ke makam kedua orang tuanya di tempat pemakaman umum Gabek, Pangkal Pinang, Senin pagi lalu. Di hadapan makam kedua orang tua yang telah membesarkannya ini, Hidayat Harsani memanjatkan doa dan meminta restu sebelum dilantik menjadi Wakil Gubernur di gedung DPRD Provinsi Bangka Belitung oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. Selain berziarah ke makam kedua orang tuanya, Wakil Gubernur Hidayat Harsani juga melakukan ziarah ke makam mantan Gubernur Eko Maulana Ali di Taman Makam Pahlawan Pawitralaya, Pangkal Pinang. Didampingi oleh istri almarhum Eko Maulana Ali, Hajah Nurhari Astuti, dan putrinya serta beberapa pengurus Partai Golkar Bangka Belitung. Di Taman Makam Pahlawan ini, Wakil Gubernur Hidayat Harsani juga mendoakan mantan Gubernur Bangka Belitung almarhum Haji Eko Maulana Ali dan siap menjalankan amanah yang telah disampaikan oleh almarhum sebelum meninggal dunia agar meneruskan perjuangannya untuk memakmurkan masyarakat Bangka Belitung. Orang tua saya adalah orang yang mengasuh dan membesarkan saya. Sebagai orang tua yang sejati dan anak yang patuh soleh, orang tua harus berziarah ke kuburan ini adalah meminta restu kepada orang tua saya. Bang Eko ini, dia memberikan amanah saya agar saya melanjutkan perjuangan yang telah diselesaikan beliau.
Setelah melakukan ziarah kedua orang tuanya dan makam mantan Gubernur Bangka Belitung, Wakil Gubernur Bangka Belitung Hidayat Arsani langsung menuju ke kantor DPRD Provinsi Bangka Belitung untuk dilantik oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dan kemudian akan menjalankan tugas-tugas sebagai Wakil Gubernur Bangka Belitung sisa jabatan 2014 hingga 2017 mendatang. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Muhammad Fatur Rahman dan Muhammad Ihsan Firmansyah melaporkan. Pulau Belitung ternyata tidak hanya menyimpan keanekaragaman panorama alaminya saja, namun masih ada peninggalan bukti sejarah yang hingga saat ini masih aktif berproduksi. Salah satunya adalah pembuat perahu tradisional Belitung. Nenek moyang kita, orang Indonesia, dikenal dengan kelihayan melaut. 25% kehidupan ikan di dunia ada di Laut Indonesia. Bisa kita bayangkan betapa kayanya alam bahari Indonesia. Bicara melaut tentu tidak bisa lepas dengan namanya kapal. Kapal adalah transportasi utama yang digunakan para nelayan untuk melakukan tangkapan di perairan lepas. Banyak jenis kapal yang digunakan nelayan, ada yang dibuat dengan cara modern, dan ada juga yang masih mempertahankan menggunakan kapal tradisional. Salah satu pembuatan kapal yang masih dibuat secara kuno ditemukan di tepian pesisir pantai Belitung, tepatnya di kota Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung. Sejak puluhan tahun lalu, warga desa Batu Hitam, Kabupaten Belitung menggeluti usaha pembuatan kapal tradisional. Seperti halnya para pelaut yang pantang menyerah, pasang surut usaha pembuatan kapalnya sudah pernah dirasakannya. Dulu, ia pernah menjadi nelayan, namun takdir memaksanya menggeluti pembuatan perahu nelayan tradisional. Dirinya beranggapan usaha yang digelutinya sekarang merupakan warisan dari keluarga. Maklum, kediamannya tidak jauh dari bibir pantai. Usaha pembuatan kapal tradisional dinilai perspektif, lantaran tidak semua warga bisa membuat perahu tradisional. Hal ini disebabkan karena jumlah nelayan terus meningkat tiap tahunnya. Di Kabupaten Belitung hanya dirinya lah yang masih menggeluti bisnis seperti ini. Dalam pembuatan kapal, dirinya ditemani beberapa orang pekerja yang selalu setia membantunya baik panas maupun hujan. Sementara itu, untuk bahan-bahan pembuatan kapal, dirinya dapat dari pengepul kayu jati atau sejenisnya, yang tiap hari mengantarkan ke kediamannya di desa Batu Hitam. Pembuatan kapal tradisional ini biasanya dikerjakan tergantung ukuran. Untuk ukuran 16 meter x 12 meter, bisa dikerjakan 2 sampai dengan 3 bulan dengan harga 90 hingga 100 juta rupiah. Kapal buatannya mampu bertahan selama 3 sampai dengan 5 tahun. Ukuran ini sekitar 2 bulan lah. Iya. Bahannya apa aja? Papannya namanya, kalau papan di Belitung ini namanya mentru. Iya. Kalau Bapak bikin ini dari tahun kapan Pak? Udah turun-temurun atau gimana? Kalau ini dari keluarga, dari oh iya, udah keturun. Kalau Bapak sih dari tahun 80-an. Iya. Total biaya satu kapal ini bisa menghabiskan? Kalau ukuran ini sekitar 80-an lah. Juta untuk ukuran kapal pancing. Lebar 3 meter, panjang atas 16. Biasanya dijual berapa Pak? Kemarin dan kebiasaannya? Rata-rata kebanyakan di sini, tapi banyak juga orang dari Pulau Seribu, terus dari Bangka yang datang beli ke Belitung ini. Nah, untuk perakitan kapal pancing ukuran-ukuran segini, Belitung bagus. Gitu. Sekitar 170 ton. Untuk jalur ke Jakarta itu panjang sekitar 27,
Lebarnya sampai 7 meter. Iya. Sekitar 800. Iya. Ini kalau kita ini ya, kalau tukang-tukang di Belitung rata-rata kita kendalanya di sini. Ya, di bahan. Karena kita mau pakai tuh bahan baku. Sementara kalau kayak gini, untung ini ada tempat. Kita rata-rata kalau kayak gini kan kita mau nggak 4 bulan penjemuran itu baru boleh pakai sebaiknya, itu sebagusnya. Kenapa itu Pak? Iya, nah kalau umpamanya ini apa? Kalau dia basah, ini walaupun sekarang rapat kayak gini ya, nanti kalau dia basah lama-lama justru ngerenggang. Walaupun kita pasangnya rapat gitu ya, lama-lama dia ngerenggang. Makanya kita jemur dulu kan. Ini dia proses penjemuran namanya kayak gini. Selain membuat kapal, di sini juga menerima perbaikan ya? Iya, iya. Apa aja biasanya kerusakan perbaikan itu? Mereka rata-rata ada yang ganti lunas, kayak lunas bawah gitu ya. Kalau mereka kena kapang ganti, terus papan-papan bawah. Nah itu, tapi sekarang ini dengan teknologi sekarang ini kan sekarang ada paku apa yang namanya anti karat gitu ya. Nah itu agak kurang lah, karena biasanya kalau paku yang bukan anti karat itu yang cepat ngerusak papan. Berapa itu biaya perbaikannya? Gantung kerusakan lah ya, dia berapa keping kerusakan. Tapi kalau di sini kalau kita upah harian rata-rata tukang, kalau mereka rehab biasanya kita kalau kapal kecil hitung harian lah. Satu tukang itu 150, ada yang 200. Mahalnya pembuatan satu kapal tradisional ini dikarenakan pengerjaan perahu tersebut relatif sulit dan rumit. Di tempat pengerjaannya, ia hanya mengandalkan kekompakan dan kerjasama masing-masing pekerja yang sudah memiliki bagian tugas masing-masing. Selain bisa membuat perahu tradisional untuk para nelayan dan penghobi mancing, dirinya juga menerima reparasi atau memperbaiki bagian-bagian perahu yang rusak, pastinya dengan harga yang berbeda. Sekarang kapal buatannya tidak hanya dipasarkan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saja, tetapi sudah merambah ke daerah-daerah lain di Indonesia seperti Kepulauan Seribu dan Sulawesi. Bangka Belitung terkenal dengan kain khas yang dinamakan kain cual. Selain memiliki nilai sejarah, kain tradisional khas Pulau Bangka tersebut merupakan pakaian para bangsawan pada zaman dahulu. Cual dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti benang sutra kasar yang baru dipintal. Cual seiring waktu berjalan menjadi sebutan masyarakat Bangka Belitung terhadap kain tradisional yang memiliki kekhasan tersendiri dan berbeda dari kain-kain tenun yang ada di Indonesia. Kerajinan tenun cual ini bisa kita temui di tempat kerajinan cual Ibu Maslina di seputaran Jalan Selindung, Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Di tempat ini bermacam motif cual yang khas dibuat secara tradisional yang bisa menghabiskan waktu berminggu-minggu hingga hitungan bulan untuk satu lembar kain cualnya. Kain cual ini terbilang kain khas yang mewah dan berharga mahal karena menggunakan bahan benang pilihan hingga sebagian corak emas dalam kain dibuat dari benang kain emas asli dan membuat harga kain cual ini mahal. Oleh karena itu, pada zaman dahulu kain cual ini hanya bisa dipakai oleh para kelas bangsawan yang memiliki harta cukup banyak untuk mampu menggunakan kain tenun cual ini. Perbedaan cual dengan kain-kain tenun biasanya
Bisa dilihat dari motif yang ada pada kain cual ini yang banyak menggunakan motif dari inspirasi alam, seperti tumbuh-tumbuhan, binatang, atau benda-benda yang ada di alam sekitar. Tenun kain cual khas Bangka ini, pada awalnya kita keberadaan kain cual ini dari keturunan suami kita. Jadi pas kita menikah, di dalam keluarga kita semuanya rata-rata pengrajin tenun cual. Jadi termasuk suami saya. Jadi semenjak saya menikah, saya mempelajari menenun kain cual ini. Mula-mula tenaga kerja kita sebanyak 6 orang, tapi dalam lingkungan keluarga. Tapi alhamdulillah kalau untuk sekarang pengrajin kita kurang lebih sekitar 40-an orang. Terus yang membedakan cual dengan teman-teman yang lain itu? Kain cual, perbedaannya dengan kain tenun dari daerah lain, dia sangat unik. Setelah itu kain cual ini punya ciri khas tersendiri. Memang seluruh tenun itu, tenun seluruh di Indonesia punya persamaan, tapi ciri khasnya Bangka Belitung itu ya beda. Untuk penjualan sendiri Bu udah kemana? Udah ekspor belum atau gimana? Ya alhamdulillah kalau untuk penjualan kita kalau untuk di Provinsi Bangka Belitung mungkin sudah merata, dan juga kalau untuk di luar negeri kita sudah dipasarkan juga, dibantu oleh pemerintah kita dari Bangka Belitung, misalnya ke Malaysia, ke Singapura, ke Belanda, ke Cina, itu sudah kita pasarkan di sana. Begini, untuk dari sisi objek wisata, apabila ada turis atau mancanegara atau turis dari nasional yang datang gitu kan, ingin mencoba itu kan menenun, itu bisa nggak diakomodir atau seperti apa? Diajarkan sih. Itu seringkali kalau misalnya ada tamu, misalnya dari mancanegara atau misalnya yang seringkali artis, kalau ada artis-artis dari mana-mana itu kepingin mencoba itu ya tetap kita ajarkan. Iya. Ada juga sebagian pengrajin cual memberikan motif yang disebut motif pengantin bekecak, yang bisa diartikan sebagai motif susunan bercorak penuh pada kain cual. Selain itu juga ada sebutan motif jande bekecak, yang bisa diartikan motif ruang kosong. Kain cual ini sebenarnya sudah mulai berkembang dari abad ke-16 yang lalu. Namun memang kain cual ini baru populer setelah Bangka Belitung lepas dari Provinsi Sumatera Selatan dan menjadi provinsi sendiri sejak tahun 2001 yang lalu. Kain cual yang dibuat di tempat pengrajin Ibu Maslina ini juga sudah dipasarkan hingga ke beberapa negara tetangga, seperti Malaysia, Cina, Singapura, hingga ke negeri Belanda. Demikian seluruh sajian seputar Bangka Belitung pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sesaat lagi kita bergabung dengan seputar Indonesia pagi RCTI Jakarta. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup menjadi lebih bernilai